Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat mata dan nikmat telinga kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini bisa berbagi konten. Dalam minggu belakang kita bahas tentang konten kitab hadis Bulughul Maram. Sekarang kita bahas tentang pernikahan, yaitu tentang kitab Fathul Izar. Fathul Izar, arti kata Fathul artinya pembuka, Izar artinya kain, berarti pembuka kain. Nikah itu bukanlah soal yang gampang. Nikah itu bukanlah soal yang mudah. Bukan arti kata nikah itu membalikkan semudah membalikkan kedua telapak tangan. Bukan kayak gitu nikah. Nikah itu butuh yang namanya kuat zahir dan kuat batin. Siap zahir dan siap batin. Siap zahir kayak mana? Seperti contoh menafkahi istri kita mampu. Menafkahi anak kita mampu. Karena apa? Karena istri itu, perempuan itu, dia juga pernah punya ayah. Ayahnya pernah membelikan dianya makanan, memberikan dianya jajan, menyuapin dia, memberi dia makan. Jadi dia udah besar, kita mengambilnya. Ya, wajar aja kita menjadi pengganti ayahnya. Kita harus siap menafkahi secara zahir. Sedangkan batin itu semua orang mampu menafkahinya. Tujuan nikah itu adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tenang, mawaddah artinya kasih sayang. Mawaddah warahmah itu artinya sama, kasih sayang. Sedangkan mawaddah itu kasih sayangnya ketika awal pernikahan, 1 tahun nikah, 2 tahun nikah, 3 tahun nikah, itu namanya mawaddah. Sedangkan warahmah adalah ketenangan ketika, kasih sayang ketika udah berumur tua, seperti udah kakek nenek, udah punya cucu dan cicit, tapi masih ada rasa cinta, itu dinamakannya warahmah. Terus tujuan nikah yang kedua adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara supaya anak kita itu menjadi soleh wal soleha? Itu udah diterangkan di dalam kitab hadis Fathul Izar, kitab Fathul Izar. Para ulama telah menerangkan di dalam kitab itu. Pernah nggak kita melihat, langsung saja saya bertanya, pernah nggak kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari itu anak seseorang penghafal Al-Quran? Ingin nggak kita di diri kita, anak kita menjadi penghafal Al-Quran? Tentu saja ingin. Gimana caranya? Yaitu kita didik dia, kita ajarin dia mengaji, kita masukkan dia ke pondok. Terus apa lagi? Terus kata para ulama, qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man jama'ah, man bermula orang, jamaah yang berjima yaman, zaujatahu akan istrinya, fi lailatul jum'ah pada malam Jumat,
Yasiru maka jadilah al-waladu anaknya itu hafizon penghafal bi kitabillahi ta'ala di dalam kitab Allah Ta'ala yaitu Al-Quran. Jadi jika ingin anak kita menjadi penghafal Al-Quran, harus seorang ibu dan seorang ayah berjimaknya pada malam Jumat. Insya Allah anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Tapi jangan ketika itu kita berjima aja malam Jumat, tapi anaknya dimasukkan ke umum, ke sekolah SMP, nggak dididik, nggak diajarin Al-Quran, ya mana mungkin menjadi penghafal Al-Quran. Jadi harus simpel. Anak dimasukkan ke pondok, anak diajarin membaca Al-Quran, anak dididik membaca Al-Quran. Terus kitanya seorang ibu dan ayah harus berjima pada malam Jumat. Terus pernah nggak kita melihat anak itu gila? Apa asal usul orang itu menjadi gila? Asal usulnya adalah dia ingin kurang diperhatian dari orang tua. Terus yang kedua, dia ingin membeli sesuatu, dia ingin mendapatkan sesuatu, tapi dia tidak mau berharap. Dia tidak mau berusaha tapi berharap aja. Seperti contoh, dia ingin menjadi presiden, dia ingin menjadi gubernur, dia ingin ke langit, keluar angkasa katanya, menjadi pilot, menjadi astronot. Tapi dia nggak mau belajar, dia nggak mau sekolah. Apakah mungkin bisa terjadi? Ya tentu saja tidak bisa. Karena usaha tidak mengkhianati hasil tidak mengkhianati usaha. Terus kenapa lagi anak itu bisa menjadi gila? Kata para ulama, waman dan bermula orang jamaah yang berjima yaman fi lailatis sabati pada malam Sabtu, yakunu maka jadilah al-waladu anaknya itu majnunan, gila. Jadi nggak boleh, nggak dianjurkan, nggak disunahkan seorang ibu dan seorang ayah berjima pada malam Sabtu. Takutnya nanti anaknya itu bisa menjadi gila. Terus di dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak kita melihat orang pencuri atau orang menzolimin? Tentu saja pernah. Kenapa anak itu bisa menjadi pencuri? Yaitu tadi, kurang diperhatian orang tua, orang tuanya jarang mengasih uang, orang tua jarang menurutin apa kata anaknya. Tapi ingat juga, orang tua nggak boleh semua apa yang dimaukan oleh anaknya dituruti oleh orang tua, itu nggak boleh juga. Seperti contoh, ibu, saya mau sirik, wah silahkan aja, wah itu nggak boleh, tentu saja nggak boleh. Setiap yang melanggar agama, seorang orang tua harus melarangnya, biarpun nyawa taruhannya. Karena apa? Karena nanti ketika yaumil masar, anak itu yang akan menyeret orang tuanya ke neraka. Terus seorang orang tua itu harus ada, nggak boleh yang namanya pelit-pelit sama anak. Misalkan anaknya, mama saya ingin beli ini, saya ingin beli kerudung, saya ingin beli telkom, tapi orang tuanya bilang, anak nggak usah nak, katanya, itu terlihat alim aja, soleha banget katanya, simpel-simpel aja. Wah nggak boleh juga orang tua kayak gitu. Setiap yang baik, anak ingin yang baik, tentu orang tua harus turutin. Dan setiap anaknya melanggar urusan agama, hukum agama, orang tua harus melarangnya. Terus apa asal usulnya? Kata para ulama, kenapa anak itu bisa menjadi pencuri? Waman dan bermula orang jamaah yang berjima yaman fi lailatil ahad pada malam ahad atau malam minggu, yakunu maka jadilah al-waladu anaknya itu sarikon pencuri, limulki bagi pemiliknya, wairi zoliman atau selain pemiliknya, au zoliman atau zolim.
Jadi nggak boleh seorang ibu dan seorang ayah berjima pada malam Ahad atau malam Minggu. Sampai di sini dulu channel saya. Nanti kita sambung lagi, itu malam Senin. Itu kita sambung malam Senin, malam Selasa, dan malam Rabu. Semoga bermanfaat. Bantuin subscribe dan komennya, supaya, karena manusia ya ibadi wahai hambaku kullukum, tiap-tiap kamu tuhtiuna selalu berbuat salah fil laili pada malam, wan nahari dan siang hari. Jadi saya tentu saja pernah berbuat dosa, jadi harus dinasehatin. Karena ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Sampai di sini dulu konten saya. Ingat, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Tidak ada yang lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.